Syifa Kian Ramadhani, kelas 6A. Saya akan menjelaskan biografi salah satu wali Songo, yaitu Sunan Giri. Sunan Giri nama aslinya adalah Raden Paku. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putranya Syekh Jumadil Kubro. Ibunya bernama Dewi Sekardadu, anak Raja Blambangan. Breh Wirahbumi, putra Maharaja Hayam Wuruk. Silsilah ayahnya tersambung dengan Rasulullah SAW melalui jalur Husain, putra Sayyidah Fatimah. Beliau pun seorang anak raja. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Paku. Sunan Giri adalah anak angkat seorang saudagar kaya bernama Nyi Ageng Pinati yang menemukan Sunan Giri sewaktu bayi. Ia menemukan peti berisi bayi yang tersangkut di kapal yang kemudian diberi nama Jaka Samudra. Sewaktu Jaka Samudra masih dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishaq diusir oleh mertuanya, Breh Wirahbumi, lantaran sang raja menolak ajakannya untuk masuk agama Islam. Dewi Sekardadu jatuh sakit dan wafat setelah melahirkan putranya. Siapa yang membuang Sunan Giri waktu bayi? Itu adalah kakeknya sendiri, Breh Wirahbumi. Karena pada saat itu terjadi wabah penyakit dan kelahiran cucunya yaitu Sunan Giri dianggap penyebab datangnya bencana. Mengapa bergelar Maulana Ainul Yakin? Karena ia cerdas. Sejak usia 7 tahun dalam pengasuhan Nyi Ageng Pinati, Sunan Giri belajar ilmu agama dengan Sunan Ampel sampai dewasa. Sunan Ampel diberi julukan kepadanya Maulana Ainul Yakin. Setelah dewasa, Jaka Samudra berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Mahdum Ibrahim atau putra Sunan Ampel. Singgah ke Aceh untuk memperdalam ilmu agama. Di sana beliau bertemu dengan ayahnya. Ayahnya pun berpesan agar kakek Raden Paku mencari lokasi untuk membangun pesantren sesuai jenis tanahnya yang dicontohkannya. Beliau menikah dengan Mas Murtasyah, itu putrinya Sunan Ampel, sehingga hubungannya dengan sang guru tidak sebatas santri dan kiai, melainkan hubungan menantu mertua. Apa yang dilakukan Raden Paku sebelum mendirikan pesantren? Beliau berdakwah sambil berdagang milik ibu angkatnya Nyi Ageng Pinati di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa seperti Makassar, sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan pesantren di Giri Kedaton. Usaha dan peranan Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah di Indonesia. 1. Sebagai pemimpin agama dan penguasa di wilayah Giri. Mengapa beliau dikenal dengan sebutan Sunan Giri? Karena beliau berdakwah dan tinggal di daerah perbukitan di wilayah Blambangan. Di sana beliau mendirikan masjid dan pesantren. Giri bahasa Jawa artinya gunung. 2. Mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Santrinya dari wilayah mana saja? Santrinya tidak hanya dari Pulau Jawa, tetapi juga dari luar Pulau Jawa. Berkat luasnya ekspedisi legang yang pernah dilakukan oleh Sunan Giri,
Saat itu beliau memanfaatkan asrama atau dukuh sebagai pesantren yang semula pada masa kerajaan Majapahit sebagai lembaga pendidikan Siwa Buddha, tempat pertepaan calon pendeta. 3. Berdakwah melalui permainan dan lagu. Pada saat berdakwah, beliau pandai mengambil simpati penduduk, yaitu dengan memanfaatkan kesenian dengan cara memasukkan pesan-pesan moral ke dalam tembang atau lagu dan permainan anak-anak. 1. Permainan anak-anak, contohnya jelungan, jamuran, dan gendi gerit. 2. Tembang permainan anak-anak, yaitu padang wulan, jor, gula ganti, cublak-cublak suweng. 3. Lagu gending, asmara, dana, lir-ilir, dan pucung. Yang keempat, memanfaatkan seni pertunjukan wayang sebagai media dakwah. Beliau berusaha memasukkan ajaran Islam ke dalam berita perwayangan. Contohnya, pertunjukan wayang kerucil dengan pedoman cerita menak yang mengisahkan kepahlawanan Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Pengelarannya pun disertai tata cara dan sopan santun yang baik, jauh dari maksiat. Demikianlah usaha yang dilakukan Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah di Pulau Jawa. Sekian presentasi saya. Terima kasih Yusauka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.